Penerima Tahfidzul Al-Quran MUJT Basnas Jawa Tengah yang berbahagia dan yang saya hormati para pendengar Radio Dais, Radio Gaul serta pemirsa MAJ TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada siang hari ini yaitu kajian fikih kitab Qawaidul Fiqhiyah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada siang hari ini yaitu Murajaah Kaidah-Kaidah Fiqhiyah bagian yang kedua. Untuk itu bagi santri dan jamaah yang ingin bertanya nanti bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita, guru kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian siang ini mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian siang hari ini bersama dengan guru kita beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Para jamaah, para santri dan pendengar Radio Dais rahimakumullah, dalam rangka refreshing terhadap kaidah-kaidah fikih yang sudah kita baca, saya kembali ingin mengingatkan secara garis besar. Ada kaidah kubro, kaidah induk, dan ada kaidah sugro, kaidah yang nyantol ke kaidah induk itu. Sesungguhnya yang namanya kaidah itu umum. Keberlakuannya, ruang lingkupnya, cakupannya itu umum. Tapi ada yang umumnya itu luas dan ada yang umumnya itu terbatas. Kemarin sudah saya ingatkan mengenai 3 kaidah induk, al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Kalau ada sesuatu yang mantap, yakin, dan memberikan kepastian, maka itu tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang ragu, yang tidak mantap, yang masih memungkinkan itu dikalahkan. Yang ketiga, mulai pada pembicaraan tentang kesulitan. Muncullah kaidah kubro, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu sesuatu yang berat menimbulkan masyaqqah, itu menarik, memunculkan taisir, kemudahan. Ada kesulitan, ada keberatan, ada kemudahan. Nah, yang kelima ini atau yang keempat ini nih, saya ralat, yang keempat ini kaidah induk yang bunyinya ad-dararu yuzalu. Sesuatu yang membahayakan itu yuzalu harus dilenyapkan, harus dihilangkan. Doror secara umum itu meliputi 5 doruriyah yang kemudian disebut dengan doruriyah al-khomsah. Ya. Pertama ad-din, al-aql, al-mal, ad-din, al-aql, al-mal,
an-nafas, terus apa itu? Ya penyakit, bukan penyakit ya, jenenge wong nek wis tuwa ki apa yang tadinya hafal jadi lupa. Agama, akal pikiran, jiwa, harta, keturunan, keabsahan, keturunan, an-nasl. Nah itu kalau sesuatu mengganggu terhadap salah satu dari 5 doruriyatul khamsah, itu berarti orang itu menghadapi doror. Nah, doror itu harus dihilangkan. Ini mencerminkan bergandengan dengan kaidah yang ketiga kemarin, al-masyaqqah tajlibut taisir, mencerminkan bahwa agama itu tidak menyulitkan dan agama itu tidak membahayakan. Tidak ada sesuatu yang diatur, diperintah oleh agama itu membahayakan pelakunya, menyulitkan pelakunya, itu tidak ada. Kalau ada kesulitan maka ada kemudahan, kalau ada bahaya, bahaya itu harus dihindari. Jangan sampai orang melakukan sesuatu atas nama agama, tapi membahayakan. Ya, membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri. An-nafas itu hubungannya dengan keselamatan jiwa. Aman dari misalnya terbunuh, mati. Al-mal itu artinya bahwa harta benda miliknya itu punya hak untuk dilindungi. Al-akal, bahwa manusia itu cirinya akal pikiran. Selain manusia nggak punya akal pikiran, maka ini sesuatu yang sifatnya doruri. Kalau ada hal-hal perilaku yang akan mengganggu keutuhan, keselamatan, kesehatan akal pikiran, maka itu berarti ada doror yang harus dilenyapkan. Begitu juga keturunan. Keturunan itu penting, keabsahan keturunan penting. Sesuatu yang mengganggu terhadap rutinitas atau keberlanjutan keturunan, itu berarti kondisi yang doror. Masyaqqah yang doror yang bersifat jiwa itu jelas, membunuh itu haram. Maka untuk membela diri itu orang bisa saja lalu kemudian melakukan sesuatu yang melanggar, dianggap melanggar. Orang membela keselamatan hartanya, maka itu sesuatu yang doror yang muncul dari kaidah ad-doror yuzalu itu, kaidah-kaidah yang selaras tapi dia bersifat lebih sedikit cakupannya atau lebih kecil cakupannya. Ad-dararu yudwa'u biqadril imkan. Kalau orang diberi hak untuk menghilangkan doror, tapi menghilangkan doror itu biqadril imkan. Ada dua makna, ada dua arah dari biqadril imkan itu. Pertama, maksudnya ya sesuai dengan kemampuan. Mampumu menghindari doror itu seberapa? Jangan sampai orang karena hanya bisa mampu sebagian, lalu kemudian ditinggalkan semua, akhirnya seluruhnya jadi kena. Kalau bisa menyelamatkan sebagian, ya selamatkanlah sebagian itu. Jangan, percuma, daripada sebagian yang diselamatkan, mendingan ya wis sisan pasrah.
Apa itu ada kaidah lain yang mendukung terhadap pemikiran ini? Apa yang tidak bisa dijangkau seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Mana tadi? Ad-darar yud'au biqadril imkan. Yang kedua, jadi apa yang bisa dilakukan yaitu meskipun tidak maksimal. Satu. Yang kedua, kebutuhannya seberapa orang menghadapi doror itu. Ya kalau kebutuhannya hanya 1, 2, 3 ya cukup melakukan 1, 2, 3, jangan berlebihan. Kalau orang dalam rangka untuk menjaga kesehatan atau keselamatan jiwa, lalu orang itu harus makan makanan yang dilarang karena najis, karena haram, atau karena sebab yang lain, maka ya secukupnya saja. Biqadril imkan, jangan mumpung dibolehkan lalu kemudian dipuaskan. Jadi menolaknya itu dengan kemampuan, begitu juga memenuhi kebutuhan mendesaknya juga sesuai dengan kebutuhan. Di bawah ad-darar yuzalu juga ada kaidah yang berbunyi ad-dararu la yazalu bimithlihi. Jangan menyelesaikan masalah menimbulkan masalah. Nah itu kita kedahuluan oleh Pegadaian. Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seringnya itu ada masalah dalam kehidupan masyarakat ini termasuk solusi-solusi yang dilakukan oleh pemerintah misalnya. Untuk menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah. Masalah gizi buruk misalnya harus diselesaikan. Dengan munculnya program makan bergizi gratis. Tapi mendatangkan masalah, karena harus menggerogoti anggaran yang besar. Akhirnya ada sesuatu yang urgen, yang penting terbengkelai. Nah, ad-darar la yuzalu bimithlihi. Jangan doror diselesaikan tetapi menimbulkan masalah lain. Apalagi kalau masalah lainnya itu lebih dahsyat dorornya. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Kalau terjadi ada benturan, ya, milih iki menimbulkan mafsadat yang lain. Milih singkui menimbulkan mafsadat yang lain lagi. Kalau sudah begitu, maka pandai-pandailah membuat perbandingan. Rumusnya ru'ya a'dhamuhuma dararan. Maka yang harus lebih dijaga itu yang dorornya lebih besar. Birtikabi akhaffihima, dengan memilih yang lebih ringan. Nah ini diperlukan berpemikiran yang objektif, bijak, dan tepat. Irtikabu akhaffid dararain. Jadi kuncinya itu kalau saya melakukan timbul resiko.
Kalau saya melakukan itu juga ada risiko yang lain. Pandai-pandai mengukur mana yang ringan risikonya. Itulah yang ditempuh. Mana yang lebih berat risikonya, itulah yang dihindari. Kalau ini kan ada riwayat sufi yang bercerita orang disuruh milih ke zina, dipaksa suruh melakukan hubungan zina, ora gelem, ganti membunuh, ora gelem, ganti akhirnya minum khamr. Lah ini resikonya kecil, dianggap resikonya kecil, karena kalau zina itu terkait dengan orang lain, pelaku zina laki-laki, pelaku zina perempuan. Belum nanti merentek resikonya hamil, resikonya lahir di luar perkawinan. Wah, ini dianggap abot. Membunuh, waduh, menzolimi orang, memutus hidup orang. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya tanggung jawab. Dosanya kira-kira besar sekali. Nah, begitu ditawarin khamr, wah lah yang ini yang risikonya hanya saya ini, pelakunya saja. Pelakunya saja yang dosa, pelakunya saja yang menerima sanksi. Ternyata dengan minum khamr ini, kejahatan yang lain gampang. Wis mabuk, ki wis ora stabil. Pikirannya sudah enggak stabil, otaknya sudah enggak stabil, perasaannya. Maka semula dia hanya akan melakukan syurbul khamri, akhirnya ditawarin zina mau, karena sudah nggak punya kendali. Akhirnya disodorin suruh bunuh orang, mau juga, karena sudah nggak punya kendali. Nah ini artinya bahwa ada dosa yang lebih besar resikonya, meskipun sama-sama tergolong minal kabair, dosa besar. Bunuh ya dosa besar, zina ya dosa besar, khamr ya dosa besar. Ini ketika itu berarti orang memilih dosa yang resikonya lebih tinggi. Karena tidak objektif, dia berpikir itu resikonya yang lebih kecil. Ini harus hati-hati. Idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma, maka harus dijaga yang besar itu harus direm, dororon bahayanya birtika bi akhafihima, dengan terpaksa memilih yang lebih ringan resikonya. Kalau saya kemarin dihadapkan pada tidak enak kalau tidak milih si A. Tidak enak, tapi resikonya besar. Karena pemimpin yang tidak memenuhi syarat menuntut syariah. Kalau memilih yang B, yang kedua, ini resikonya lebih kecil, karena meskipun dia banyak kekurangannya, tetapi dia sesuai dengan kriteria syariah. Ora enak, sing iki ora api. Ora enak tapi api wonge, pinter lah misalnya.
dukungannya kuat lah, ekonominya kuat. Yang ini kurang baik. Tapi yang ini sesuai dengan kriteria. Artinya tidak jauh dari kriteria syariah. Nah ini menurut saya ketika kita memilih akhafud dororen, ya doror yang kecil itu yang tetap sesuai syariah meskipun dia kurang baik. Karena kepemimpinan pemerintah itu tidak tergantung satu orang. Tidak tergantung satu orang, beda dengan raja. Kalau raja itu kuasa penuh. Kalau kepemimpinan hanya wali kota, hanya bupati, hanya gubernur. Itu dia tidak akan menjadi pemimpin tunggal yang menentukan segala sesuatu. Mesti tergantung pada yang lain. Ya, ada wakilnya, ada kepala dinasnya, ada kepala badannya yang itu semua ikut andil dalam mengambil kebijakan. Karena itu ya jangan hanya melihat pada bagusnya seseorang, hebatnya seseorang, kuatnya seseorang, kalau tidak memenuhi syarat syariah, karena nanti akan ada masalah yang darul mafasid aula min jalbil masolih. Kadang-kadang kalimatnya itu bunyinya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kalau saya melakukan ini, saya akan mengajak kebaikan. Tapi kalau tidak melakukan itu, melakukannya yang lain, ini mencegah keburukan. Menyelamatkan dari keburukan dan mengajak kepada kebaikan di sisi lain, itu menang mana? Nah, yang harus dimenangkan adalah darul mafasid. Darul mafasid menghindari bahaya, menghindari resiko buruk. Nah, bisa ngajak kebaikan tapi resiko buruk muncul. Menjaga resiko buruk tetapi tidak jadi melakukan kebaikan. Nah, kalau tidak melakukan kebaikan, itu bisa jadi dia netral, nggak berbuat yang dosa. Tapi kalau menghindari resiko buruk, ini berbahaya. Karena apa? Ya karena dengan itu berarti dia melakukan kesalahan. Yang jalbul masoleh belum tentu salah, belum tentu dosa. Yang darul mafasid pasti dosa. Resikonya pasti dosa. Sesuatu yang pasti dosa, ya harus dijaga, dihindari daripada kita mengejar kemungkinan tidak berbuat baik. Maka di kaidah awal dulu juga ada pernyataan al-yakin la yazulu bisyak. Dalam hal ini bahwa darul mafasid lebih yakin daripada jalbul masoleh. Hanya saja jalbul masolehnya itu ya tidak tergolong syak yang mutlak. Kalau saya bisa naik motor, ngebut, saya bisa mengikuti penceramah yang istimewa. Ini jalbul masoleh. Tapi kalau saya ngebut, resikonya bisa jadi ada hambatan di jalan. Nyenggol lah, nabrak lah, urusan lalu lintas lah. Nah ini maka yang harus dipilih, yang utama ya darul mafasid. Ya wis. Kalau kita mau tengah-tengah, ya tetap kita menuju kepada masoleh, tapi saisone. Jangan memaksakan diri ngebut dengan resiko kecelakaan.
Jadi nanti tengah-tengah kecelakaannya terhindari karena kita nggak ngebut dan hati-hati, masolehnya tidak maksimal, nggak apa-apa, teko telat. Teko telat mending dalam hal pengajian daripada berusaha untuk tidak telat tapi dengan berbagai risiko yang mungkin timbul. Memang semuanya belum terjadi, tapi itu harus dihitung dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini yang terakhir, al-adatu muhakkamah. Al-adatu utawi adat kebiasaan, iku muhakkamatun iso dadi hukum. Apa yang mengikat secara tradisional, itu bisa mengikat secara hukum. Nah, tentu ini tergantung tradisinya. Semakin baik tradisi, maka akan semakin kuat dalam hal mengikat sebagai hukum. Semakin lemah tradisi, maka semakin meragukan untuk menjadi hukum. Jadi tergantung pada kekuatan tradisinya. Tradisi itu menjadi kuat kalau tradisi itu muncul sebagai refleksi dari kebaikan, kemaslahatan. Jadi ada adat istiadat yang itu muncul dari sesuatu yang baik. Semula belum menjadi adat. Tapi kemudian karena itu baik, diterima oleh masyarakat secara umum, dirasakan manfaatnya secara umum, maka akhirnya menjadi tradisi. Nah, otomatis yang namanya tradisi itu sesuatu yang berjalan secara alami. Kalau masyarakat itu masyarakat baik, maka biasanya munculnya tradisi itu tradisi yang baik. Kalau masyarakatnya masyarakat yang jelek, maka yang akan muncul itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah, kalau masyarakat itu jelek, perilakunya nggak baik, biasanya tidak melahirkan apa yang disebut uruf. Jadi, uruf itu sebutan, tapi sekaligus juga kriteria bahwa adat kebiasaan itu bisa dianggap uruf kalau itu baik. Ma'ruf, ya, uruf itu artinya kan al-amru bil ma'ruf, sesuatu yang patut. Problem atau gejala yang umum di Indonesia, termasuk di Jawa, itu kita tidak bangga dengan tradisi kita sebagai tinggalan nenek moyang kita. Ya, pengaruhnya banyak. Kenapa jadi begitu? Di mana manusia saat ini itu lebih bangga, lebih merasa bergengsi kalau mengikuti tradisi-tradisi yang dilahirkan dari masyarakat barat misalnya. Masyarakat yang dianggap maju, ilmu pengetahuannya, lalu peradabannya dianggap hebat, maka tradisi masyarakatnya dianggap sesuatu yang perlu dijaga. Hukum yang berlaku di setiap negara, itu ada hukum yang bersifat merekayasa. Merekayasa supaya orang menuju ke sana. Misalnya supaya disiplin, supaya tertib, supaya tidak merugikan orang lain, itu aturan hukum. Tapi ada aturan hukum yang sebetulnya itu menguatkan apa yang sudah ada di masyarakat, yaitu tradisi.
Masyarakat sudah biasa mengenakan sarung misalnya. Maka kemudian dikuatkan oleh sebuah semacam regulasi dalam bentuk undangan akad nikah mengenakan pakaian baju koko, sarung, dan peci hitam. Nah ini, karena tradisi itu dianggap baik, diterima sebagai kebaikan, ma'ruf, cocok, maka itu kemudian jadi aturan. Peraturan-peraturan, regulasi-regulasi, termasuk undang-undang itu, di dalamnya ada tradisi yang dipelihara. Enaknya mengatur sesuai dengan tradisi itu akibatnya nanti orang dengan mudah, dengan enteng, dengan penuh kesadaran melaksanakan aturan itu. Karena sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Nah, kalau aturan itu bertentangan dengan apa yang ada di masyarakat, itu abot aturan itu dilaksanakan. Karena orang akan menolak. Nah, karena itu apa yang disebut uruf itu, yang artinya adat istiadat itu, jangan dikonotasikan ini sebagai barang kuno. Apalagi lalu disebut ketinggalan zaman. Enggak. Apa yang disebut dengan uruf, itu sesuatu yang berharga, di mana itu merupakan hasil karya kolektif dari masyarakat dan bangsa. Jangan dianggap kuno kalau Inggris, negara maju itu masih mempertahankan kerajaan. Inggris masih mempertahankan kerajaan. Tidak dihilangkan dan masih berfungsi. Raja itu untuk apa? Jangan dilihat, kuno. Zaman saiki yang penting iptek. Masih dipertahankan kerajaan. Di negara lainnya, di Eropa juga masih ada yang tadinya ada raja, rajanya tetap dipelihara. Di Thailand masih ada raja. Di Indonesia ini ada raja tapi simbolis. Fungsinya hampir tidak ada, cuma dipelihara untuk menjadi barang antik gitu aja. Ya, ada Raja Jogja, ada Raja Solo, Kerajaan Demak yang di Demaknya itu sudah nggak ada. Kerajaan di Cirebon sudah lebih terkikis daripada Jogja dan Solo. Untung Jogja itu masih ada fungsi secara automatically bahwa Sultan siapa Mas Jogja lagi? Hamengkubuwono itu secara otomatis menjadi gubernur DIY. Masih untung, artinya masih ada penghargaan yang plus. Ya, bukan soal materi dan bukan soal jabatannya, tapi ini soal penghargaan terhadap nilai-nilai budaya, nilai-nilai urf. Nah, fikih itu punya kaidah urf yang kuat, ya. Jadi jangan dianggap kalau tradisi itu sesuatu yang bersifat negatif, kuno, apalagi terus diurut jahiliyah. Wah, ngukur tradisi itu ya tradisi yang aktif sekarang. Jangan diukur asal-usulnya ini dari mana. Loh, enggak bisa begitu, karena sesuatu yang dinamis, yang hidup. Maka yang diukur itu tradisi ya sekarang. Baik enggak sekarang ini. Jangan belangkon, ini kan dulu dari Hindu Buddha gitu. Nah dulunya memang dipakai orang Jawa. Orang Jawa zaman dulu sebelum Islam ya kepercayaannya ada.
Tapi pakaian itu tidak mencerminkan pakaian agama. Yang harus dinilai sekarang, apakah belangkon itu positif atau jelek? Ya sama saja. Jangankan kita yang orang biasa, Nabi saja menghargai tradisi pra-Islam. Kalau Kanjeng Nabi itu menikahi Siti Khadijah, istri pertamanya, ya, itu nikah itu pada umur 25 tahun Kanjeng Nabi, belum jadi Nabi, belum ada syariat Islam. Tapi Nabi melakukan apa yang disebut dengan lamaran, melamar Siti Khadijah. Itu hukum yang berlaku pra-Islam. Nabi memberi mahar sekian ekor unta. Itu mengikuti hukum sebelum Islam. Dan kemudian hukum-hukum munakahat antara khitbah, mahar, lalu kemudian walimatul urus, itu dijadikan hukum Islam oleh Nabi. Jangan, ini asal-usulnya itu kan zaman jahiliyah. Lalu kemudian Nabi dianggap salah. Nah, jangan. Jadi rumusnya itu, apa yang disebut tradisi itu, kalau jelas-jelas itu tradisi yang bertentangan dengan akhlak, dengan nilai syariah, itu pasti ditolak, wajib ditolak. Tradisi kok minum minuman keras. Jadi ada di sebuah masyarakat yang kalau ada orang kepaten itu apa itu? Keseripahan, ditinggal keluarga, maka kemudian mengadakan lek-lekan. Supaya lek-lekannya itu nyaman, maka kemudian ada acara-acara yang menunjang. Berupa pertama main kartu, yang kedua terus minum minuman yang membuat dia nyaman, melek bengi. Terjadilah dua pelanggaran, kartu kemudian mengarah ke judi, maisir, minum-minuman yang menyegarkan bagi mereka akhirnya mengarah ke khomer. Kalau ini kemudian dianggap tradisi di sebuah kota, itu tradisi yang sama sekali tidak bisa ditolerir. Wajib dihilangkan. Jadi tradisi yang jelas jelek, hilangkan. Tradisi yang mungkin bisa didandani. Karena dia mengandung kebaikan, mengandung keburukan. Di mana kebaikannya bisa diharapkan, dan keburukannya bisa dihilangkan. Maka ini didandani. Ini didandani ini. Ya hukum diat misalnya. Yang ada sejak pra-Islam, itu ada unsur baiknya. Unsur baiknya apa? Pemaafan, ya, menyelesaikan masalah. Yang kedua, ada kerugian materi, diat, tebusan. Oleh Nabi diteruskan ini hukum diat ini. Tetapi hukum diat yang diteruskan oleh Nabi dengan seleksi. Bahwa jiwa berbanding jiwa. Jangan yang dibunuh perempuan nanti tidak boleh membunuh yang lain. Karena perempuan itu lebih rendah. Yang dibunuh laki-laki, kalau perempuan balasnya harus 2 orang perempuan. Nah ini tidak ada kesetaraan gender. Itu diralat. Sekali lagi, kembali lagi, jadi diat, ada pemaafan, artinya orang meskipun telah terjadi kezaliman besar berupa membunuh, tetapi kemudian bisa dimaafkan, bisa dilupakan. Tapi konsekuensinya bayar. Nah, ini didandani oleh Islam. Ada tradisi yang sudah berjalan sebelum Islam, lalu dipandang baik. Sudah baik itu. Teruskan saja.
muamalah misalnya ya. Muamalah itu hubungan kebendaan dalam bentuk kerjasama, bisnis. Waktu Nabi masih remaja itu Nabi itu menjadi berakad dengan Siti Hadijah sebagai saudagar dengan akad murabahah. Bagi hasil barang regone 10.000 dibawa ke Syam dijual 20.000 untuk 10.000. Biaya transportasi berapa? Misalnya 2.000, tinggal 8.000. Balik ke Siti Hadijah, ini batinya 8.000. Bati bersih. Lalu bagi hasil. Nabi yang menjual, Siti Hadijah yang punya barang dan punya peralatan transportasi. Itu akhirnya terus jadi akad murabahah di zaman pasca Islam itu. Jalan itu. Murabahah, musyarakah, ya, mudharabah, lalu kemudian rohen. Itu sudah ada sejak pra-Islam yang dilihat oleh Nabi, lalu kemudian baik dan baik diteruskan. Ya, contoh lain yang sering kita dengar, Nabi itu menghargai tradisi Mekah, tradisi Arab dalam bentuk pakaian. Yang pakaian itu pakaian yang cocok dengan iklim. Pakainya jubah, pakainya gamis. Ya. Nabi pakai gamis ya sama seperti orang Arab pra-Islam waktu itu. Ada yang ngomong gitu, tapi saya tidak tahu sumbernya ini. Nabi itu pakaiannya ya sama seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu. Tapi bukan pakaian Abu Lahab sebagai ciri kafir, tapi itu adalah pakaian Arab. Wong Arab. Lah Nabi itu wong Arab, ya pakaiannya gitu. Hanya terus kemudian setelah jadi orang berpengaruh, jadi orang terhormat, kan terus kemudian ada ciri khas. Jubahnya Nabi itu kayak apa, itu ada keterangan-keterangan. Tapi prinsip bahwa itu gamis, jubah, selendang itu sama. Pakai sendal, nah, ini ada di museum-museum yang memelihara tinggalan Nabi. Saya pernah melihat bekas sendalnya Nabi itu yang terbuat dari kulit. Yo ora karuan rupane kae, tapi masih dipelihara di Turki. Turki itu negeri yang paling sregep menjamin keterpeliharanya barang-barang sejarah. Indonesia itu negeri yang paling banyak kehilangan benda-benda sejarah. Benda-benda sejarah adanya di Leiden sana. Buku-buku karya ulama Jawa, Nusantara, yang di sini dicari nggak ketemu, adanya di Leiden sana, di perpustakaan Leiden. Ya, orang ngerti kalau itu barang penting. Di museum kita juga ada banyak manuskrip yang itu karya-karya ulama, itu ternyata sangat berharga. Ora kopen biyen ditaruh di masjid-masjid, kena rayap, kena bubuk. Nah, setelah ditemukan, disimpan di sini sementara, kemudian diopeni oleh Perpusnas, Perpustakaan Nasional, kemudian diawetkan. Nah, itu nanti menjadi bahan studi orang-orang yang melakukan penelitian mengenai pemikiran ulama Nusantara, ulama Jawa. Ya, jadi kembali lagi, kalau disebut adat istiadat itu, jangan kemudian dengan mudah kita berkonotasi pada sesuatu yang kuno, yang ketinggalan zaman,
yang nggak mutu, itu jangan. Ya, itu karena keterbatasan kita mengenai hal itu. Jadi ketidaktahuan kita membuat kita itu menganggap itu tidak penting. Padahal kalau sudah diteliti, sudah dikaji, sudah diopeni betul, itu banyak sekali manfaat maslahat. Al-ma'ruf urfan kal masyrut syarton, sesuatu yang menjadi kebiasaan, diakui secara uruf, itu sama dengan sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat dalam hukum. Ada ini yang sangat dinamis. Al-ma'ruf bainat tujar kal ma'ruf kal masyhud bainahum. Sesuatu yang menjadi kebiasaan di antara para pedagang, pebisnis, itu sama seperti sesuatu yang dipersyaratkan oleh mereka, di antara mereka. Kegiatan tujar itu kan dinamis sekali, jual beli itu. Seperti sekarang itu, jual beli itu sudah luar biasa. Dulu jual beli itu bentuknya barter. Zaman dulu, kuno. Jadi uang saja terbatas. Sehingga orang membawa hasil komoditi dari kampungnya itu berupa barang, misalnya padi, atau gandum, atau jagung. Dibawa ke pasar, nanti dia pulang itu membawa ikan asin. Dapatnya itu, tuker-tukerannya itu. Awalnya jual beli itu barter. Lalu kemudian ada alat, alat beli. Muncul uang. Setelah muncul uang secara cash, sekarang ada uang yang non-tunai. Sampean beli cukup pakai kris. Sampean beli cukup pakai HP. Sampean beli cukup dengan kerek itu kalau nyetorkan muka di layar itu namanya apa? Ya pokoknya dengan gampang. Jadi, dari jual beli barter ke jual beli melalui surat, ke jual beli melalui elektronik. Sekarang itu sudah, kalau zaman dulu, sing jenenge wong sugih kuwi dompete kandel, mentel-mentel duitnya itu. Sekarang itu enggak usah, cukup bawa ini aja. Butuh piro, tak transfer 1-2 menit masuk. Adol apa nak tak tuku, duitnya di sini. Gampang. Tapi sing tetep angel ki golek duite kuwi. Sementara ini kamu bisa cari uangnya ya living cost 800.000 per minggu. Per hari. Per bulan. Akhiri dengan bersama baca alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada siang hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah manfaat untuk kita semua. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.